Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di Rabu sore ini kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu yang melanjutkan pelajaran tentang istighfar, yang dimana poin selanjutnya bahwa istighfar mendatangkan kecintaan dan kasih sayang Allah, yakni di surah Hud ayat 90, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud. Dan beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya, sesungguhnya Rabbku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Juga surah Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Jadi di antara kecintaan Allah, seorang mukmin bisa senantiasa terus menghidupkannya dengan meminta ampun, bertaubat kepada Allah, yakni beristighfar, yang mendatangkan cinta dan kasih sayang Allah. Cinta dan kasih sayang Allah yang senantiasa terliputi bagi orang-orang yang beristighfar. Maka Rasulullah SAW sabda, laumlahu asaddu farohan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfa latat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Fa'ayisa minha fa'ata sajaratan ya, fat toja'a fi dillaha qada ayisa min rahilatihi fabaina huwa kadalika idha huwa biha qaimatan indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min syiddatil farahil, atau di mati saja ya, min syiddatil firah ya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min syiddatil farah ya, min syiddatil farah ya, sebelumnya min syiddatil farah, kemudian juga yang kedua sama ya. Sungguh-sungguh Allah sangat gembira terhadap taubat seorang hambanya ketika bertaubat, lebih gembira dibandingkan seseorang yang berkendara di padang pasir luas, kemudian ia terpisah dari hewan tunggangannya, padahal pada hewan tersebut terdapat makanan dan minumannya. Kemudian ia putus asa mencarinya sehingga mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Ketika dalam keadaan demikian, tiba-tiba hewan tunggangannya berdiri di dekatnya. Kemudian ia pegang tali kakangnya
sambil berkata karena saking gembiranya, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Dia salah mengucapkan karena saking gembira itu ya. Jadi gembira ting, itu ya, senang ting, itu ya, sambil mengucapkan ya salah ucapan. Jadi aku adalah Tuhan, kau adalah hamba, itunya ke Allah tanya, aduh. Tapi dah itulah terkadang ya orang terlalu gembira ya sehingga salah ucapan, dan itu ya tidak berdosa ya, tidak berdosa karena dia tidak sengaja di dalam mengucapkannya itu ya gitu. Karenanya Allah itu sangat gembira terhadap taubat seorang hamba ya, dibandingkan hal itu ya. Hal itu memang nyata gitu ya, jadi ya kesalahan itu terjadi ya, tapi ya itulah, maka tentu seorang hamba itu punya dasar akidah, dasar keimanan tuh ya. Akan tetapi ya memang harus dia punya itu. Kalau saja dia sudah punya akan tapi salah ucapan, ya itu diampuni ya gitu. Dan gembiranya dia kan gitu, kan saking gembiranya maka Allah lebih gembira lagi gitu. Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dibandingkan kegembiraan seseorang itu ketika hambanya bertobat. Para ulama menjelaskan bahwa kegembiraan Allah tersebut bukan karena Allah butuh terhadap taubat hamba. Allah tidak butuh dari taubat hamba ya. Tidak butuh dengan apapun ya. Namun Allah lebih suka memberikan rahmatnya. Jadi Allah itu ya ikhwatu fillah, ya tidak butuh apapun ya. Kalaupun hambanya taubat tidak akan menambah kekuasaannya ya. Kalaupun tidak bertobat tidak akan mengurangi ya. Nah itu tidak butuh Allah itu. Hanya saja Allah berikan rahmatnya pada orang-orang tertentu. Ini dia. Makanya lebih suka memberikan rahmat dibandingkan azabnya. Dalam hadis qudsi dinyatakan, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku melampaui lebih ya dominan dari kemurkaanku ya. Hadis riwayat Bukhari. Maka tentunya senantiasa kita banyak beristighfar sebagaimana riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW itu lebih banyak beristighfar, terbanyak beristighfar ya. Abu Hurairah mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya, dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Dan Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna ibadahnya. Beliau telah dijamin diampuni dosa-dosanya, namun beliau justru manusia yang terbanyak beristighfar, masya Allah ya. Padahal sudah dijamin ya, kan dimaksum ya Nabi dan Rasul itu. Tapi beliau masih beristighfar ya, masya Allah ya. Ya itulah bagaimana keagungan kepada Allah ya, senantiasa beristighfar. Bagaimana dengan kita ya? Dalam satu kali majelis, satu kali duduk, Rasulullah dihitung oleh sahabat Ibnu Umar mengucapkan 100 kali ya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu bisa diamalkan juga ya. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha pengampun. Hadis riwayat Tirmizi. Dan juga Rasul dalam sehari beristighfar dan bertaubat lebih dari 70 kali ya, dalam riwayat Al-Bukhari. Kemudian di riwayat Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu
ad-duha tsumma qala Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim hatta qalaha mi'ata marrah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah pernah sholat duha kemudian membaca Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak berapa kali? 100 kali. Ini yang sahih doa setelah sholat duha ya. Jadi doa anak Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Gitu ya. Ya, karenanya disebut sholat awabin juga kan gitu kan. Sholat orang-orang yang bertaubat kan gitu. Ini yang sahihnya doa ini ya. Riwayat Al-Bukhari ini ya. Dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani ya. Bagaimana dengan doa yang lainnya? Allahumma inna duhauka sendiri panjang tuh apa? Panjang diapkan lagi ada kumaha gitunya. Kadang hilap deui gitunya. Kadang dibaca saja gitu ya. Ya kalau itu sekedar doa ya. Tapi lebih baik mengambil yang sahih ya. Karena itulah yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian bahasan istighfar. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke lafaz sayyidul istighfar ya. Wallahu fikum wal afu minkum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum.